Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Figyati Indra Dewi MPD. Saya adalah dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuningan. Saya sudah menjadi dosen tetap di Universitas Kuningan sejak tahun 2019 dengan bidang ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib kurikulum di semester 1. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain ceramah, kemudian project-based learning, small group discussion, case-based learning, role play, contextual learning, self-directed learning. Kemudian untuk pertemuan di mata kuliah ini antara lain asinkronus dan sinkronus, berupa tatap muka di kelas maupun tatap maya melalui Google Meeting maupun LMS yang bernama Hybrid Uniku. Lalu hasil akhir dan mata kuliah ini berupa laporan proyek yang dilakukan tiap kelompok. Mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, yang mana pada pertemuan 8 adalah UTS dan pertemuan 16 adalah UAS. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bagian dari warga negara yang bangga dan cinta tanah air. Kemudian, mahasiswa mampu mengaplikasikan ejaan, kalimat baku, kalimat efektif, penulisan kutipan, daftar pustaka, serta plagiasi pada berbagai jenis karya ilmiah secara kohesif dan koheren sebagai bagian dari warga negara yang bangga dan bertanggung jawab. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun rencana kegiatan, presensi, proposal, maupun kegiatan berdasarkan latar belakang masalah secara kritis dengan menerapkan etika ilmiah, apakah itu nilai dan norma akademik, dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik. Dan terakhir, mampu menyajikan solusi pemecahan masalah seperti laporan penelitian dan laporan kegiatan menggunakan bahasa Indonesia secara kritis dan kreatif, serta menerapkan nilai dan norma akademik dalam multimoda sesuai dengan tujuan dan mendokumentasikannya. Adapun sub CPNK dalam mata kuliah ini antara lain 1. Mahasiswa mampu menguasai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan ejaan, kalimat baku, kalimat efektif, dan penulisan daftar pustaka. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menentukan plagiasi dari berbagai jenis karya ilmiah. Kemudian, mahasiswa mampu menyusun resensi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma akademik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun laporan dan proposal penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma akademik. Lalu, mahasiswa mampu menyusun proposal dan laporan kegiatan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma akademik. Kemudian, mahasiswa mampu menyajikan solusi pemecahan masalah dalam bentuk laporan penelitian dan laporan kegiatan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma akademik. Adapun penilaian dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini berupa bobot nilai. Untuk penilaian individu, nilai dikali 1, penilaian kelompok nilai dikali 1, penilaian UTS nilai dikali 2, penilaian UAS nilai dikali 3, dan rata-rata nilai, jumlah nilai dibagi 7. Materi yang akan saya sampaikan dalam micro teaching kali ini terdapat pada pertemuan 9, yaitu mengenai plagiarisme.
Hasil yang diharapkan dari pertemuan 9 ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai plagiarisme dan sanksi yang berlaku, lalu mahasiswa mampu mencegah plagiarisme dengan memparafrase, lalu mahasiswa mampu menyusun kutipan, daftar pustaka, dan aplikasi sitasi. Adapun kegiatan pembelajaran di pertemuan 9 ini diawali dengan salam pembuka, kemudian bertanya tentang kabar, mengulas balik materi yang lalu, menjelaskan manfaat dari pembelajaran mengenai plagiarisme, menjelaskan materi, berdiskusi, dan tanya jawab. Kemudian di akhir pembelajaran ada pemberian tugas, kemudian mengulas ulang materi plagiarisme, dan menyampaikan hal apa yang akan dipelajari oleh mahasiswa di pertemuan mendatang. Lalu bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran? Mari kita lihat tayangan video pembelajaran yang saya lakukan. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini materinya itu plagiarisme. Nah, coba teman-teman di sini ada yang tahu apa itu plagiarisme? Mengikuti orang lain, Bu. Hasil karya orang lain menjiplak. Ya, Menjiplak, Bu. Ya, mengikuti atau menjiplak hasil karya orang lain ya, betul sekali. Nah, jadi misal kita membuat makalah gitu ya, atau membuat skripsi, lalu isinya itu kita copy paste nih dari karya orang lain. Nah, itu termasuk tindak plagiarisme. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih plagiarisme itu. Nanti ini filenya akan saya masukkan ke hybrid ya. Jadi ini kan kemarin saya mau masukkan ke hybrid, tapi ternyata ukurannya terlalu besar, jadi mau saya convert dulu. Nah, kita lihat. Pertama ya, yang akan kita bahas kali ini yang pertama yaitu tentang apa itu plagiarisme. Nah, ini kata plagiarism, ini awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiarius atau plagium, yang artinya penculik ya, penculikan. Nah, jadi betul yang tadi disebutkan oleh teman-teman di awal ya, bahwa plagiat itu mengambil gitu ya, menjiplak, kemudian menculik juga sama ya, menculik karya. Lalu dari asal-usul kata tersebut, plagiarisme bisa diartikan sebagai sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karya sendiri gitu. Nah, ini ada pasal mengenai plagiarisme. Jadi di pasal Permendiknas ya, atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 ini berisi tentang pengertian dari plagiat ya, atau plagiarisme. Nah, jadi di pasal tersebut dinyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja gitu. Nah, jadi jangan salah ya, walaupun misal nanti ketika Anda skripsian, Anda mengambil tulisan dari karya orang lain gitu ya. Tapi lupa nih mencantumkan sitasi berupa body note atau footnote-nya. Lupa juga memasukkan di daftar pustaka. Itu kan tidak sengaja ya. Jadi walaupun lupa atau tidak sengaja, nah itu termasuk tindak plagiat ya. Jadi secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh nilai atau kredit untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain. Nah, walaupun kita hanya mengutip sebagian tulisan gitu ya, hanya satu kalimat, dua kalimat, tapi kita tidak mencantumkan di daftar pustaka, tidak mencantumkan body note-nya, ya, nah itu termasuk tindak plagiat. Tuh. Tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus menuliskan ya, menyatakan kita ngambil tulisan tersebut itu dari mana sumbernya gitu, agar kita tidak dicap sebagai plagiat. Nah, paham ya untuk pengertian plagiat? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Nah, sama ya, ini masih di Permendiknas nomor 17 tahun 2010, ini di ayat 2 ya, masih di pasal 1 ayat 2. Nah, ini menyatakan bahwa
perbuatan plagiat dapat dilakukan oleh individu, kelompok maupun lembaga. Nah, jadi yang bisa disebut sebagai plagiat yaitu bukan hanya individu perorangan saja, tapi kelompok ataupun lembaga. Misalnya di suatu lembaga, misalnya di kampus gitu ya. Lalu apa saja nih yang termasuk ke dalam tindakan plagiarisme? Nah, ini masih dari pasal 2 ayat 1 Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Nah, jadi yang termasuk tindakan plagiat ya, yang pertama itu mengacu dan atau mengutip istilah, lalu kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Nah, jadi kalau kita ya mengacu ya atau misalnya mengutip istilah, kata-kata, data atau informasi dari suatu sumber ya, kemudian kita tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan sumbernya, nah itu termasuk tindakan plagiat. Lalu yang kedua, ini mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata, dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan. Ya, sama seperti tadi. Lalu yang C, nah, yang termasuk tindakan plagiat yang ketiga, ini menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Lalu yang keempat, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri ya dari sumber ya dari sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Lalu yang kelima, ini menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Ya, gimana? Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita beralih? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang bertanya ini namanya? Muhammad Irsyan dari kelas 1D. Oh iya, Irsyan. Silakan. Gimana, Irsyan? Bukan tadi yang tentang mengubah parafrasenya ya, Bu? Iya. Misalkan emang pendapat kitanya sama kayak pendapat yang tercantum di sana sih gimana, Bu? Eh, Kalau pendapat, nah biasanya kan ini untuk teori ya ini. Nah kalau teori ini kan pasti sudah ada yang punya gitu. Misalnya kalau di bahasa Indonesia ya di jurusan saya, misalnya ada teori tentang linguistik gitu. Linguistik ini kan sudah ada sejak zaman Ferdinand de Saussure gitu. Nah itu pasti apa namanya kita harus punya buktinya gitu. Kita bisa berpendapat karena kita sudah punya buktinya yaitu berupa buku atau karya ilmiah gitu ya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ternyata pendapat kita tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya? Itu tidak apa-apa gitu. Ya, kecuali kalau misalnya memang Anda mengambil dari apa namanya? Mengambil teori atau teks dari sumber yang lain tapi kita ubah kata-katanya. Nah, itu yang nanti akan disebut sebagai plagiat. Tapi kalau misalnya menurut pendapat ya, kalau misalnya pendapat nih, kalau pendapat atau pandangan, bukan teori ya, pendapat atau pandangan itu tidak apa-apa gitu. Nanti ditulisnya menurut pendapat penulis, bla gitu ya, seperti itu. Baik, Bu. Terima Iya, kasih. iya sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita lanjut? Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, Ayu Nindya kelas apa? Kelas 1 C, Bu. Oke, silakan. Jadi gini, Bu, kalau misalnya kita mencantumkan sumbernya menggunakan link, itu bisa disebut daftar pustaka nggak? Kalau misalnya kita mengambil informasi dari portal media berita. Iya, harus masuk daftar pustaka, harus masuk ke apa namanya body note atau footnote gitu. Berarti pakai link juga bisa ya, Bu? Iya, jadi tapi pakai link juga hati-hati ya. Anda jangan asal ambil link. Kalau dari Blogspot itu tidak diperbolehkan dari Blogspot, dari WordPress ya. Jadi pokoknya website-website yang bukan official,
yang bukan website resmi itu tidak diperbolehkan. Karena biasanya dari blogspot itu pun hasil kopas dari blog yang lain gitu, dari web yang lain. Jadi kalau misalnya mau mengambil dari web, cari yang merupakan situs resmi, apakah itu pemerintahan atau mungkin kementerian dan sebagainya gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, lalu bagaimana nih cara mencegah plagiarisme? Nah, dari tadi kan kita membahas mengenai pengertian dan juga tindakan-tindakan plagiarisme ya. Nah, kita kan ingin mencegah diri kita dari tindakan tersebut. Lalu bagaimana? Nah, ada 3. Yang pertama adalah integritas ya. Ini harus dijunjung tinggi oleh kita sebagai mahasiswa dan juga dosen. Yang kedua ada pengembangan information literacy skill atau kemampuan literasi informasi. Nah, jadi kita nih sebagai akademisi ya seharusnya sih mengikuti pelatihan-pelatihan ya untuk peningkatan kemampuan literasi informasi, online research skill, dan kemampuan menulis akademik. Lalu yang ketiga, ini software anti plagiarisme. Nah, ini ada software yang bisa kita akses, yang namanya itu Turnitin. Coba boleh dicari turnitin.com ya. Itu bisa untuk mengecek seberapa besar tingkat plagiarisme kita. Nah, jadi ini 3 cara dasar ya untuk menghindari plagiarisme. Jadi kita biasakan diri untuk menghindari copy paste mentah, biasakan diri untuk mencantumkan sumber asalnya, lalu terus kembangkan kemampuan menulis Anda ya, dan juga ketika Anda selesai membuat suatu karya ilmiah, coba dimasukkan ke software anti plagiarisme atau plagiarism checker ya. Nah, ini ada sanksi ya. Dari tadi kan kita sudah tahu ya apa itu plagiarisme, apa saja yang termasuk tindak plagiarisme, cara pencegahannya, dan ini ada sanksinya. Nah, jangan salah ya, sanksi plagiarisme ini lumayan dahsyat. Yang pertama ini dari pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut. Nah, yang termasuk karya ilmiah itu termasuk skripsi ya. Skripsi juga masuk karya ilmiah. Nah, jadi hati-hati ya. Lalu yang selanjutnya pasal 70 Undang-Undang Sisdiknas ya menyebutkan bahwa lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu selanjutnya ya, apabila mahasiswa terbukti melakukan plagiat sedangkan ia telah lulus suatu program studi, maka sanksi yang diterima adalah pembatalan ijazah. Ini ada di pasal 12 ayat 1 huruf G Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Nah, lalu akan tetapi bila tidak terbukti melakukan plagiat sebagaimana dituduhkan, maka pemimpin perguruan tinggi, ini rektor ya, melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan. Nah, itu ya, itu untuk sanksi plagiarisme. Gimana, paham? Jadi hati-hati ya untuk teman-teman semuanya yang nanti akan skripsian. Biasanya kalau deskripsi itu ada tanda tangan di atas materai yang menyatakan bahwa hasil karya ilmiah Anda, hasil skripsi Anda itu murni original, tidak plagiat. Nah, itu kan kalau misalnya dilanggar, maka ya hukum akan berlaku ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini saya punya tips ya, tips agar tulisan kita orisinal. Ada 2 sebenarnya, simple ya. Yang pertama itu sumber. Ini sumber itu sangat penting ya. Pokoknya kita mau menulis karya ilmiah apapun, baik itu makalah, skripsi, artikel ilmiah, ya, kita harus mencantumkan sumbernya dengan benar, ya, baik dalam footnote atau body note dan juga daftar pustaka itu. Lalu yang kedua itu parafrase. Ya, jadi ada yang pernah melakukan parafrase? Ada yang pernah waktu SMA pernah belajar parafrase tidak? Pernah, Bu. Lupa lagi, Bu. Yang kayak gimana, Bu? Ya, nah ini caranya. Nah, yang pertama
Ya, gimana caranya, Bu? Yang pertama, nah kita kan udah nih ngambil, saya mau inilah, mau 3 kalimat aja dari artikel si A gitu. Kita baca ulang teksnya, kita pahami dulu intinya apa, ya. Lalu kita tulis ulang nih menggunakan kata-kata dan ide sendiri, gitu ya. Kita tulis ulang, pokoknya harus beda nih kata-katanya, gitu. Nah, terus disusun kalimatnya agar enak dibaca. Setelah selesai menulis ya dengan kata-kata kita sendiri, periksa ulang parafrasenya dan bandingkan dengan naskah asli. Kalau misalnya, wah ini kok masih sama ya gitu kata-katanya. Nah, coba ada beberapa kata yang diubah gitu ya kan, yang namanya kata itu banyak sinonimnya gitu ya, banyak kembaran katanya. Coba gunakan dengan kata-kata yang berbeda dengan yang asli. Nah, tapi pastikan informasi yang disajikan itu tepat, tidak melenceng. Misalnya dari kalimat yang kita ambil dari artikel lain, ya, ngomongin tentang Pancasila. Nah, kita jangan ujug-ujug ngerembet ke Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu ya. Jadi tetap fokus di situ. Ya, jadi informasi yang disajikan itu tepat. Gimana kira-kira paham untuk parafrase? Paham, Bu. Ya, jadi kita bikin ulang tulisannya ya, menulis ulang dengan kata-kata yang berbeda dengan yang aslinya. Nah, sehubungan dengan itu, ini Anda silakan cari 2 buah paragraf. Ya, cari 2 paragraf berisi teori ya dari artikel ilmiah dengan tema bebas. Boleh dari artikel misalnya tentang bela negara, boleh tentang artikel korupsi ya, atau boleh yang sama dengan yang sedang Anda kerjakan kan Pancasila ya, boleh tentang Pancasila gitu ya, boleh apapun. Lalu buat parafrasenya. Jadi nanti nih ketika Anda kerjakan di atas tuh simpen dulu ya, di atas kan judul ya, parafrase eh, misalnya parafrase artikel Pancasila gitu ya. Nanti simpan paragraf aslinya ya, 2 paragraf tersebut yang asli, baru di bawah tulis parafrase hasil sendiri gitu ya, baru nanti tulis paragraf yang hasil parafrase Anda gitu. Nanti dikumpulkannya via hybrid. Saya inginnya sih Anda ini ya cari teorinya atau cari artikelnya yang berkaitan dengan tugas Anda. Ya kan Anda lagi bikin tugas artikel Pancasila tuh. Ada tugas artikel lain nggak? Tidak, Bu. Kalau Nggak ada, makalah Bu. banyak. Nggak ada, Bu. Kalau makalah banyak ya. Nah boleh misalnya, makalah ada makalah apa saja? Review jurnal, Bu. Review jurnal. Ada apa lagi? Paling menganalisis mata kuliah, Bu. Udah. Gitu. Nah, mungkin kalau saya sarankan sih Anda silakan cari artikelnya yang berbau-bau Pancasila gitu ya, yang bertemakan Pancasila. Agar apa? Agar nanti hasil parafras Anda nih, kan lumayan 2 paragraf, bisa dimasukkan ke artikel yang nanti akan Anda kumpulkan gitu ya. Artikel Pancasila kan lumayan ya. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui gitu istilahnya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk tugas? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Untuk itu yang misalnya kita parafrasenya 2 paragraf, berarti kita ngubahnya juga 2 paragraf gitu? Atau bisa di 1 paragrafin? Bisa di 1 paragraf kan. Nah, kalau misalnya 2 paragraf gitu ya, kemudian sepertinya ini bisa lebih diringkas gitu, itu bisa boleh. Jadi tidak harus selalu menjadi 2 paragraf gitu ya. Bahkan ada yang dulu saya pernah memparafrasekan hanya 3 kalimat yang saya ambil dari teks asli, tapi akhirnya bisa jadi 2 paragraf sama saya gitu ya, dikembangkan lagi. Bukan 2 paragraf, 1 paragraf maksudnya. Gitu. Itu bisa-bisa saja. Tapi yang penting apa? Yang penting cantumkan sumbernya gitu ya. Oh iya, Bu. Kalau ini apa sih yang saya tangkap benar atau tidak ya? Jadi parafrase itu semacam kita itu kayak kayak merangkum lagi terus ngambil poin intinya gitu nanti sama kita di apa ya bukan dianakan apa ya dikembangin lagi gitu. Betul Nah, gak, Bu? iya betul seperti itu. Jadi kita cari intisarinya, kita rangkum, kita tulis ulang, tapi menggunakan gaya bahasa sendiri. Seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu.
Iya, sama-sama. Ira kelas apa ini? Saya kelas A, Bu. Oh, kelas A. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain sebelum kita akhiri? Atau sudah cukup? Ibu, untuk tugas terakhir kapan, Bu? Terakhir hari Minggu ya. Hari Minggu pukul 9 malam. Silakan dikumpulkan ke hybrid. Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Cukup mungkin, Bu. Cukup mungkin ya. Nanti jika mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan didiskusikan di grup kelas ya. Saya justru merasa senang jika ada yang bertanya tentang materi, bertanya tentang tugas itu disampaikannya di grup kelas. Karena itu bisa jadi informasi juga untuk teman-teman yang lain. Jadi jangan malu untuk bertanya ya, silakan. Baik, Bu. Ya, silakan tanyakan, nanti kita diskusikan. Baiklah, jika memang dirasa sudah cukup, ya, jadi itu tadi kita sudah membahas mengenai plagiarisme, ya, apa itu plagiarisme, lalu yang termasuk tindakan plagiarisme apa saja, kemudian cara mencegah plagiarisme, kemudian sanksinya apa saja, dan juga ada tips-tips untuk membuat karya kita lebih orisinal, seperti itu. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan pengetahuan ya dan juga menjadi wawasan baru untuk kita. Semoga nanti ke depannya juga teman-teman saat membuat karya ilmiah terhindar dari tindak plagiarisme. Amin. Ya, baiklah. Amin. Untuk kehadiran teman-teman semuanya ya, selamat beristirahat, selamat santap malam ya, yang belum makan malam silahkan makan dulu. Ya, kita Selamat berpusing. ya, kita akan berjumpa lagi pekan depan dengan materi proposal kegiatan ya. Baiklah, terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikian proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.